Halo, di video ini saya akan coba untuk menyemai astro dengan cara yang biasa saya lakukan, baik untuk gimnom maupun astro saya perlakukan sama untuk semainya. Coba teman-teman bisa banyak cara yang bisa dipakai, kurang lebihnya saya pakai cara seperti ini. Ini biji astro agak hitam ya. Kenapa hitam? Karena agak lembab, jadi dia warnanya sedikit hitam. Nah, ini kalau kering warnanya coklat seperti ini, beda dengan yang tadi, tapi tidak apa-apa karena bijinya masih fresh, kurang lebih masih baru saya simpan 10 harian, jadi tidak apa-apa. Nah, untuk wadahnya, tempatnya saya pakai mika seperti ini. Kenapa saya pilih ini? Karena tempatnya juga terbatas, jadi lebih mudah untuk diatur dan harganya juga murah. Untuk medianya saya pakai media yang biasa saya pakai juga untuk menanam kaktus dewasa saya, atau kalau mau boleh ditambahkan peat moss biar lebih tahan, bisa menahan air ya. Nah, ini untuk peat moss biasanya saya pakai di bagian topping atasnya ya, yang langsung berkenaan dengan biji kaktusnya. Ini juga saya pakai. Saya tambahkan juga insektisida Starkel G, sedikit Dekastar juga saya langsung berikan di media, sedikit saja. Dan juga antrakol untuk fungisidanya, yang murah ini ya, antrakol. Nah, alat spray dan juga boleh ditambahkan B1, nggak wajib. Yang penting adalah fungisida. Saya langsung seperti ini biasanya. Kalau mau di bagian bawahnya dikasih dengan batuan yang lebih besar juga boleh untuk drainasenya, gak apa-apa. Dan mika yang saya pakai tidak saya lubangi ya, biar tidak terlalu sering untuk menyiram, tapi harus dikontrol ya, biar airnya tidak terlalu berlebih juga, tidak terlalu basah. Untuk eksperimen juga sih, saya juga ada yang saya pakai untuk mikanya itu di lubang, ada ini yang kali ini tidak saya lubangi. Untuk medianya segini cukup, ditambah juga boleh sih, nggak apa-apa, karena nanti untuk usia semai berapa, 4 atau 6 bulan itu sudah bisa untuk di repotting, jadi nggak usah terlalu banyak media semainya. Nah, ini sedikit saja sih ya. Kalau waktu untuk baby ini nggak terlalu butuh banyak nutrisi, jadi hanya pelengkap saja, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ratakan dulu. Nah, ini fungisida saya siram dulu di medianya. Saya basahi dulu ya, seperti ini. Jadi medianya sudah
saya siram dengan fungisida terlebih dahulu, biar nanti pada saat bijinya kita tabur itu kita nggak terlalu banyak memberikan kocoran air, jadi bijinya nggak terlalu berantakan. Nggak apa-apa juga, banyak cara yang bisa teman-teman lakukan. Ini hanya sebatas yang saya biasa kerjakan aja. Nah, untuk pit mouse-nya bisa ditekan-tekan dulu, diremas-remas, bisa pakai sendok atau tangan biar tidak menggumpal. Ini juga nggak terlalu banyak, hanya untuk topping bagian atas. Di bagian pit mouse ini nanti biji akan tumbuh ya. Kenapa pakai pit mouse? Karena dia lebih menyerap air, lebih mengikat air ya. Jadi dia bisa mempertahankan kadar air, kebutuhan air pada proses penyemaian. Diratakan bagian atasnya. Setelah cukup rata, kita taburkan biji astro yang mau kita semai. Jumlahnya berapa? Bebas, jangan terlalu sedikit kalau bisa, karena sayang medianya, sayang tempatnya juga. Tapi kalau adanya sedikit ya nggak apa-apa. Ini juga mau ditambah segini juga boleh, lebih dari ini. Biasanya untuk satu box satu mika ini saya semai minimal 100 biji sampai 100 sampai 200. Bahkan kalau untuk gimno itu saya bisa lebih dari itu, karena keterbatasan tempat juga, jadi tidak masalah. Karena nanti pada usia tertentu, setelah dirasa cukup ya, bisa untuk di repotting, kita akan pindahkan ke tempat baru untuk pembesaran. Tujuan awal ini untuk penyemaian, karena tidak akan menjadi media yang dipakai untuk tumbuh seterusnya, hanya untuk penyemaian sampai, tergantung juga tempat ya. Kalau tempatnya itu sangat mendukung, itu juga akan cepat kaktusnya atau astro maupun gimno akan cepat untuk bisa dipindah, di repotting. Ini kalau induk yang saya semai ini dari indukan yang ini dari hasil panenan sendiri ya. Ini salah satu induk yang saya suka, meskipun varnya itu enggak terlalu rata, tapi anakannya itu yang pernah saya amati, dia banyak membawa anakan var. Nah, setelah seperti ini boleh ya, kalau mau ditambah lagi boleh. Coba kalau ada yang terlalu berdekatan menempel, boleh juga dipisah, biar nanti pada saat tumbuh itu meskipun tidak terlalu rapi, yang penting tidak berdekatan, tidak menempel. Kita manfaatkan saja tempat semainya sebaik-baiknya. Sekali lagi bahwa ini hanya cara saya yang lebih sering saya pakai.
Saya juga kadang pakai pot yang menggunakan plastik. Ini saya tekan-tekan sedikit ya, biar nanti saat di spray dengan fungisida juga tidak berantakan lagi. Tujuannya hanya itu, tidak usah terlalu dalam untuk penekanannya. Nah, ini fungisida antrakol juga. Nah, jadi di sini saya hanya untuk penyemprotannya pun juga tidak terlalu banyak ya, karena media yang bawah juga sudah basah. Paling tidak untuk pit mossnya itu basah, dan untuk biji kaktusnya, biji astronya itu sudah terbasahi semua. Itu juga dicek berkala, entah 1 bulan sekali biasanya siram. Kalau sudah tidak, jadi kalau sudah agak terlihat kering itu kita siram, kita spray lagi. Yang bawah tadi udah basah ya. Tidak terlalu tebal juga pit mossnya, jadi nanti setelah dia sprout, akarnya jalan, itu untuk menembus media yang bawah itu lebih mudah. Pengalaman kalau pit mossnya terlalu banyak, nanti pergerakan akarnya itu jadi kurang bagus ya, karena sekian dalam perjalanan waktu nanti si pit moss ini akan mengeras, jadi akar sulit untuk menembus ke bawah, jadinya akarnya pendek-pendek. Jadi saya siasati untuk penggunaan pit moss ini tidak terlalu tebal, jadi dia akan lebih mudah mencapai media yang lebih berongga, lebih poros di bawahnya. Itu nanti akarnya akan lebih maksimal. Ini setelah yang terakhir, langkah terakhir yaitu kita bisa kasih label tanggal. Kita kasih label tanggal. Ini penomoran tanggal hari ini. Biasanya juga saya beri tanda untuk ini bibit dari indukan yang mana gitu, dan berapa jumlahnya. Jadi kita nanti bisa tahu ya, ini dari indukan yang ini itu hasilnya seperti ini, dan jumlahnya sekian, yang sprout jadi sekian, seperti itu. Tadi saya tambahkan untuk B1 nya 1 mili saja pakai suntikan tadi. Ini udah selesai, tinggal penempatan saja. Bisa saya taruh di bawah meja ya, atau di rak semai seperti ini. Jadi dia tetap mendapatkan sinar matahari tapi tidak terlalu panas, cukup lah. Nah, ini juga semaian saya yang saya gunakan dengan cara yang kurang lebih sama, tapi ada juga yang saya bedakan sedikit gitu, mungkin untuk percobaan. Jadi teman-teman jangan hanya terpaku dengan satu cara ya, bisa mencoba beberapa cara yang biasa dibagikan oleh teman-teman hobi lainnya. Jadi tidak saklek benar, yang penting kita tahu ini batasan mana saja yang bisa kita kerjakan dan yang tidak boleh kita lakukan ya pada saat menyemai. Nah, ini juga hasil semai dengan cara yang saya pakai tadi. Semoga video ini bisa memberikan literasi tambahan untuk teman-teman untuk menyemai kaktus. Nah, ini setelah kurang lebih 1 minggu ya, sudah mulai sprout, belum semuanya. Ini saya akan coba pindahkan tempatnya karena sepertinya beberapa hari ini mendung terus, jadi kekurangan cahaya. Nanti kalau dia kekurangan cahaya tidak bisa gemuk seperti ini.
akan tinggi memanjang, jadi tumbuhnya jelek. Ini kalau yang seperti ini usia 3 bulan ya, 3-4 bulanan ya. Ini seperti ini sudah lumayan, nanti bentar lagi sudah bisa di repotting seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.